Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Siti Nurhidayati MPDI sebagai dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran dan kepada rekan-rekan semuanya. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Intan Permatasari, Bilza Mahariyah, dan Asnaina Nur Afifah yang akan memaparkan hasil dari materi kami yang berjudul strategi pembelajaran yang dapat melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi atau yang dikenal HOTS, Higher Order Thinking Skill. Pembahasan yang pertama terkait pengertian strategi Higher Order Thinking Skill. Kemampuan Higher Order Thinking Skill atau HOTS merupakan sebuah cara berpikir yang lebih tinggi daripada menghafalkan fakta, mengemukakan fakta, atau menerapkan peraturan, rumus, dan prosedur. Menurut Thomas Danton 2009, konsep HOTS berasal dari teori taksonomi Bloom pada tahun 1956 yang kemudian disempurnakan oleh Anderson and Caldwell tahun 2001. Kemampuan HOTS mengharuskan peserta didik untuk menguasai pada level C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. HOTS semakin diperhatikan ketika munculnya kerangka kerja pembelajaran abad 21 yang salah satunya adalah berpikir tingkat tinggi. Tujuan pembelajaran abad 21 memiliki karakteristik 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking and problem solving, creativity and innovation. Melihat hal tersebut, kemampuan HOTS merupakan solusi dari tantangan pembelajaran abad 21. Di samping hal tersebut, dengan HOTS, peserta didik akan terbiasa berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Menurut Anderson dan Caldwell 2001. Salah satu cara untuk mencapai tujuan kemampuan HOTS pada peserta didik, maka diperlukan penerapan pembelajaran berbasis HOTS. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa atau Student Centered Learning. Student Centered Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam pendekatan pembelajaran SCL, guru harus mampu melaksanakan perannya dengan baik yang tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai motivator, fasilitator, dan inovator. Guru tidak hanya dituntut untuk mengajar saja di depan kelas, melainkan juga berperan membantu murid untuk memecahkan masalah saat murid mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Nata Wijaya dalam Depdiknas menyebutkan bahwa belajar aktif adalah suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental, intelektual, dan emosional guna memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pembelajaran berpusat pada siswa merupakan pendekatan pembelajaran kurikulum 2013 tertuang secara jelas dalam Permendikbud nomor 81A tentang implementasi kurikulum 2013. Pada dokumen regulasi tersebut, pembelajaran berpusat pada siswa sebagai ciri pembelajaran kurikulum 2013 perlu diikuti dengan penyempurnaan pola pikir atau mindset sebagai berikut. Yang pertama, perubahan dari pola pembelajaran satu arah atau interaksi guru peserta didik menjadi pembelajaran interaktif. Yang kedua, yaitu pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring atau peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet. Yang ketiga, pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif. Pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains. Yang keempat, pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok. Yang kelima, pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia. Yang keenam, pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik. Pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak. Yang kedelapan, pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis pada pembelajaran kurikulum 2013. Setelah pembelajaran student center learning, yang selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif.
Kooperatif berasal dari kata kooperatif yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya. Sebagai satu kelompok atau satu tim, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja, yang bertujuan untuk saling memotivasi antar anggotanya untuk saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Karakteristik model pembelajaran kooperatif yang pertama yaitu pembelajaran secara tim, yang kedua didasarkan pada manajemen kooperatif, yang ketiga kemampuan untuk bekerja sama, yang keempat keterampilan untuk bekerja sama. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Yang pertama, siswa kooperatif dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Yang ketiga, penghargaan lebih menekankan pada kelompok daripada masing-masing individu. Yang selanjutnya, tujuan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, hasil belajar akademik dikembangkan untuk mencakup beragam tujuan sosial. Yang kedua, penerimaan secara luas. Yang ketiga, perkembangan keterampilan sosial. Unsur-unsur model pembelajaran kooperatif. Roger dan David Johnson dalam buku Nyali 2002 halaman 31-35 mengatakan bahwa tidak semua kerja kelompok bisa dianggap cooperative learning. Untuk mencapai hasil yang maksimal, ada 5 unsur model pembelajaran kooperatif yang harus diterapkan, yaitu yang pertama, saling ketergantungan positif. Saling ketergantungan positif untuk menciptakan kelompok kerja efektif, pengajar perlu menyusun tugas demikian rupa sehingga setiap anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain bisa mencapai tujuan mereka. Artinya setiap anak dalam satu kelompok mempunyai tugas sendiri. Penilaian juga dilakukan dengan cara unik. Setiap siswa mendapatkan nilainya sendiri dan nilai kelompok. Nilai kelompok dibentuk dari sumbangan setiap anggota. Beberapa siswa yang kurang mampu tidak akan merasa minder terhadap rekan-rekan mereka karena mereka juga memberikan sumbangan. Malahan mereka akan merasa terpacu untuk meningkatkan usaha mereka dan sebaliknya. Yang kedua, tanggung jawab perorangan. Pengajar yang efektif dalam model pembelajaran cooperative learning membuat persiapan dan menyusun tugas sedemikian rupa, sehingga masing-masing anggota kelompok harus melaksanakan tanggung jawabnya sendiri, agar tugas selanjutnya dalam kelompok bisa dilaksanakan. Yang ketiga, tatap muka. Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu, bertatap muka, dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan para pembelajar untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. Hasil pemikiran dari satu kepala saja lebih jauh lagi, hasil kerjasama ini jauh lebih besar daripada jumlah hasil masing-masing anggota. Yang keempat yaitu komunikasi antar anggota, yang kelima evaluasi proses kelompok. Setelah pembelajaran cooperative learning, yaitu ada pembelajaran holistik integratif. Pendidikan holistik merupakan filsafat pendidikan yang berangkat dari pemikiran bahwa pada dasarnya seorang individu dapat menemukan identitas, makna, dan tujuan hidup melalui hubungannya dengan masyarakat, lingkungan alam, dan nilai-nilai spiritual. Pembelajaran holistik integratif merupakan model pembelajaran yang berpusat pada anak, di mana dalam proses penerapannya menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak secara simultan dan menyeluruh dalam suatu kegiatan main maupun dalam tahap pembelajaran anak mulai dari awal kegiatan main sampai pada akhir kegiatan main. Proses pembelajaran yang dicanangkan melalui model ini adalah belajar melalui bermain dan menerapkan prinsip perkembangan anak secara konsekuen sehingga stimulasi pada anak terjadi sesuai dengan kebutuhan dan taraf perkembangan anak didik, khususnya anak usia dini. Pembelajaran holistik integratif dalam proses pembelajaran memanfaatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan APE. Pada model pembelajaran ini, setiap kegiatan main atau suatu kegiatan main yang disiapkan pendidik atau guru dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan secara simultan. Tujuan pendidikan holistik adalah membantu mengembangkan potensi individu dalam suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menggairahkan, demokratis dan humanis melalui pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Melalui pendidikan holistik, siswa diharapkan dapat menjadi dirinya sendiri atau learning to be, dalam arti dapat memperoleh kebebasan psikologis, mengambil keputusan yang baik, dan belajar melalui cara yang sesuai dengan dirinya. Prinsip pendidikan holistik yang pertama yaitu berpusat pada Tuhan yang menciptakan dan menjaga kehidupan. Yang kedua, pendidikan untuk transformasi. Yang ketiga, berkaitan dengan pengembangan individu secara utuh di dalam masyarakat. Yang keempat, menghargai keunikan dan kreativitas individu dan masyarakat yang didasarkan pada
hubungannya. Yang kelima, memungkinkan partisipasi aktif di masyarakat. Yang keenam, memperkukuh spiritualitas sebagai inti hidup dan sekaligus pusat pendidikan. Yang ketujuh, mengajukan sebuah praksis mengetahui, mengajar, dan belajar. Yang kedelapan, berhubungan dan berinteraksi dengan pendekatan dan perspektif yang berbeda. Metode pembelajaran holistik integratif biasanya digunakan pada pendidikan anak usia dini yang dalam pelaksanaannya tidak dapat disamakan dengan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran seperti pendidikan di sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Dikatakan demikian karena pendidikan anak usia dini harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Selanjutnya yang keempat tentang integrasi teknologi dalam pembelajaran. Perubahan abad 21 membawa keterampilan belajar dari metode yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning menjadi lebih berpusat pada siswa atau student-centered learning. Pembelajaran dipadukan dengan perkembangan teknologi untuk mendukung efektivitas dalam pembelajaran. Integrasi atau keterpaduan adalah pengembangan yang menunjukkan adanya hubungan horizontal pengalaman belajar sehingga dapat membantu siswa memperoleh pengalaman itu dalam satu kesatuan. Keberadaan teknologi menjadi bahan yang tidak asing lagi dalam kehidupan manusia di era sekarang. Penggunaan teknologi menyebabkan perubahan gaya hidup, cara komunikasi, dan pada pendidikan memberikan perubahan dalam cara belajar. Menurut Martinus, bahwa perubahan pada dalam pola dan proses pembelajaran sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan inovasi dalam mengikuti dinamika perubahan dan perkembangan zaman. Begitu masif yang dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan teknologi. Menurut Hadisi dan Muna, ada 9 prinsip yang harus dipahami oleh sekolah, guru, dan siswa untuk mendukung pelaksanaan integrasi dalam pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah 1. Aktif, yaitu memunculkan reaksi siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar. 2. Konstruktif, yaitu memancing siswa untuk dapat memunculkan gagasan baru ke dalam pengetahuan baru melalui pengalaman yang diperoleh sebelumnya untuk mendalami rasa penasaran dalam benak siswa. Yang ketiga, kolaboratif akan menjadi wadah untuk sebuah organisasi atau kelompok untuk saling kerjasama, bertukar ide, pengalaman, dan saran sesama anggota. Yang keempat, antusiastik, yaitu memacu siswa untuk menjadi aktif dan antusias untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Yang kelima, kontekstual, memungkinkan kondisi belajar yang mengarah ke dalam proses belajar yang bermakna atau real world dengan pendekatan problem-based dan case-based learning. Yang keenam, ada dialogis, yaitu memacu proses kegiatan belajar yang selaras di mana ada sebuah proses sosial dan dialog yang mana siswa mendapatkan sebuah benefit dari komunikasi tersebut baik di dalam ataupun di luar ruangan. Yang ketujuh, ada reflektif, yaitu memungkinkan siswa menyadari apa yang telah dia pelajari dan menganalisa apa yang telah diperolehnya, yang merupakan bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Yang kedelapan, ada multisensori, memungkinkan proses belajar dilakukan dengan berbagai modalitas belajar yang berupa video, audiovisual, ataupun kinestetik. Yang kelima, ada fleksibilitas. Kata fleksibel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti lentur, mudah dibengkokkan, luas, mudah, dan cepat menyesuaikan diri. Fleksibel dalam pembelajaran ini mencangkup baik dari guru, siswa, sarana belajar, dan lingkungan belajar. Oleh Abdul Majid dalam menyampaikan prinsip dan pendiriannya, seorang guru halus fleksibel, tidak kaku, disesuaikan dengan situasi, tahap perkembangan, kemampuan, sifat-sifat, dan latar belakang siswa. Guru harus bisa bertindak bijaksana, yaitu menggunakan cara atau pendekatan yang tepat terhadap orang yang tepat dalam situasi yang tepat. Sebab fleksibilitas guru dalam menjalankan tugasnya secara profesional mendukung proses pembelajaran.
Menurut paparan Menteri Pendidikan Bapak Nadiem, model pembelajaran saat ini mengedepankan unsur fleksibilitas. Jadi sekolah bisa mengatur apa yang cocok untuk kondisi mereka, lalu lakukan yang terbaik untuk anak. Selanjutnya yang keempat tentang integrasi teknologi dalam pembelajaran. Perubahan abad 21 membawa keterampilan belajar dari metode yang berpusat pada guru atau teacher center learning menjadi lebih berpusat pada siswa atau student center learning. Pembelajaran dipadukan dengan perkembangan teknologi untuk mendukung efektivitas dalam pembelajaran. Integrasi atau keterpaduan adalah pengembangan yang menunjukkan adanya hubungan horizontal pengalaman belajar sehingga dapat membantu siswa memperoleh pengalaman itu dalam satu kesatuan. Keberadaan teknologi menjadi bahan yang tidak asing lagi dalam kehidupan manusia di era sekarang. Penggunaan teknologi menyebabkan perubahan gaya hidup, cara komunikasi, dan pada pendidikan memberikan perubahan dalam cara belajar. Menurut Martinus, bahwa perubahan pada dalam pola dan proses pembelajaran sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan inovasi dalam mengikuti dinamika perubahan dan perkembangan zaman. Begitu masif yang dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan teknologi. Yang keenam ada mengembangkan keterampilan 4C atau critical thinking, creative thinking, communicative and collaboration. Pada kurikulum 2013 terdapat perubahan terutama pada Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Perubahan tersebut adalah tentang keterampilan yang sangat diperlukan oleh anak-anak bangsa. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dituntut untuk memiliki keterampilan satu, berpikir kreatif atau creative thinking, yang kedua berpikir kritis dan pemecahan masalah atau critical thinking and problem solving, yang ketiga berkomunikasi atau communication, dan yang keempat ada berkolaborasi atau collaboration. Ya, dari keempat tersebut atau biasa disebut dengan keterampilan 4C. Berpikir kritis banyak dipikirkan otak kiri, sedangkan berpikir kreatif lebih banyak di otak sebelah kanan. Keduanya melibatkan aktivitas berpikir yang biasanya kita sebut dengan sebagai HOTS atau High Order Thinking Skill. Berpikir secara kritis dan kreatif memungkinkan siswa mempelajari masalah secara sistematik, mempertemukan banyak sekali tantangan dalam suatu cara yang terorganisasi, merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang inovatif, dan merancang penyelesaian yang asli. Keterampilan berpikir tingkat tinggi hendaknya dilatih pada siswa, sebab keterampilan berpikir tingkat tinggi akan menuntun siswa untuk mengoptimalkan kerja otaknya. Keseimbangan kerja otak kiri dan kanan akan memungkinkan siswa lebih berhasil. Semua kecakapan ini bisa dimiliki oleh peserta didik apabila pendidik mampu mengembangkan rencana pembelajaran yang berisi kegiatan-kegiatan yang menantang peserta didik untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Kegiatan yang mendorong peserta didik untuk bekerja sama dan berkomunikasi harus tampak dalam setiap perencanaan pembelajaran yang dibuatnya. Dari hasil penelitian Murray yang menyebutkan bahwa ketika siswa menggunakan HOTS, maka siswa memutuskan apa yang harus dipercayai dan apa yang harus dilakukan, lalu menciptakan ide-ide baru, membuat prediksi, dan memecahkan masalah. Dalam rangka menerapkan proses pemecahan masalah, Stopbaugh menawarkan sebuah desain berpikir. Model ini diharapkan mampu mempermudah peserta didik untuk menyusun suatu struktur pemikiran dan desain berpikir sesuai dengan HOTS. Yang antara lain, pertama, mengidentifikasi peluang. Yang kedua, desain. Yang ketiga, prototype. Yang keempat, menciptakan umpan balik. Yang kelima, skala. Dan yang keenam, presentasi. Selanjutnya pada tabel 9, di sini bisa kita lihat peta kompetensi keterampilan 4C sesuai dengan pembelajaran abad 21. Untuk creative thinking and innovation, kompetensi berpikir di abad 21,
Peserta didik dapat menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif baik secara mandiri maupun kelompok. Untuk critical thinking and problem solving, peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, communication, kompetensi berpikir abad 21, peserta didik dapat mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi. Dan yang keempat, ada collaboration, yaitu peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan masalah yang ditemukan. Contoh dalam mengembangkan keterampilan 4C pada tabel 11 bisa dilihat ada pada kadi pengetahuan tema 8 subtema 1 pembelajaran 2. Untuk tema 8 ini ada pembelajaran atau mata pelajaran bahasa Indonesia pada kompetensi dasar 3.9 yaitu terdapat pada teks fiksi. Kemudian untuk mapel IPA pada kompetensi dasar 3.4 menghubungkan gaya dan dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Dan untuk mapel seni budaya dan prakarya ada kompetensi dasar 3.2 yaitu mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Untuk indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran abad 21 atau keterampilan 4C yang itu untuk creativity secara individu, peserta didik dapat mengulangi, menyempurnakan, dan menyajikan hasil percobaan dan dituangkan dalam lembar kerja. Untuk critical thinking, peserta didik menggali tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dengan cara berdiskusi dalam kelompok. Untuk communication, setiap kelompok dipersilahkan untuk membacakan hasil diskusinya dan kelompok lain memberi tanggapan. Collaboration, peserta didik menggali tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dengan cara berdiskusi dalam kelompok. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.